Assalamualaikum kawan inspirasi, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah, dan selalu menjadi lebih baik setiap harinya. Kali ini, kanal inspirasi akan melanjutkan kisah dari penciptaan Nabi Adam. Pada bagian ini, kami akan mengisahkan kisah kehidupan Nabi Adam dan Hawa di bumi. Bagaimana kelanjutannya? Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya, biar gak ketinggalan video-video yang kita upload. Langsung saja, ini kisahnya. Nabi Adam dan istrinya Hawa telah diturunkan dari surga ke bumi. Mereka telah berpindah dari negeri yang penuh kebahagiaan menuju negeri yang penuh dengan kesengsaraan, keletihan, kepenatan, kekeruhan, usaha, perjuangan, ujian, dan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan tinggi tidak lebih dari 60 hasta. Sementara tinggi anak keturunannya akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Ketika Nabi Adam alaihi salam berada di bumi, Allah memerintahkan kepadanya untuk membangun rumah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Adam, "Wahai Adam, sesungguhnya aku memiliki tanah suci yang ada di hadapan arsiku. Pergilah ke tempat itu, dan bangunlah sebuah rumah untukku. Lalu bertawaflah kamu di rumah tersebut, seperti para malaikat bertawaf di arsiku." Kemudian Allah mengutus satu malaikat kepada Adam untuk menunjukkan tempat tersebut dan mengajarkan cara manasik. Disebutkan pula bahwa setiap jejak kaki Nabi Adam kelak akan menjadi suatu negeri di kemudian hari. Makanan yang pertama kali dimakan oleh Nabi Adam di bumi adalah makanan yang dibawa oleh Jibril, yaitu 7 biji gandum. Nabi Adam bertanya, "Apa ini?" Jibril menjawab, "Ini berasal dari pohon terlarang, yang dulu engkau dilarang untuk memakannya, tetapi engkau tetap memakannya." Adam bertanya, "Lalu, apa yang harus aku perbuat dengan ke-7 biji gandum ini?" Jibril menjawab, "Tanamlah biji tersebut di tanah." Lalu Adam pun menanamnya. Setiap biji yang ditanam dari biji tersebut tumbuh menjadi 100.000 biji. Lalu Nabi Adam memanennya, menumbuknya, menggilingnya, mengadoninya, dan membuatnya menjadi roti. Akhirnya, Adam memakan roti itu setelah melakukan usaha yang cukup keras. Adapun pakaian yang pertama kali mereka kenakan berasal dari bulu domba. Awalnya Adam menyembelih domba tersebut, lalu ia memintalnya dan menenunnya. Kemudian ia jadikan jubah untuk dirinya, dan baju serta kerudung untuk Hawa. Setiap kali Hawa mengandung, maka ia akan melahirkan 2 anak kembar laki-laki dan perempuan. Adam memerintahkan untuk menikahkan anak laki-lakinya dengan puterinya dari kembaran anak laki-laki yang lain, dan seterusnya. Karena menikah dengan saudara kembarnya sendiri tidak diperbolehkan pada saat itu. Para ulama berbeda pendapat apakah Nabi Adam dan Hawa sudah memiliki anak ketika mereka di surga. Ada yang berpendapat bahwa Adam dan Hawa hanya memiliki anak ketika di bumi. Ada pula yang berpendapat bahwa Adam dan Hawa telah memiliki anak ketika mereka di surga, yaitu Kabil dan saudara perempuannya. Setelah lama Nabi Adam dan Hawa tinggal di bumi, maka Nabi Adam hendak menikahkan anak-anaknya. Saat itu anak yang hendak dinikahkan oleh Nabi Adam adalah Kabil, Habil, beserta saudara kembar dari masing-masing keduanya. Habil hendak menikahi saudara perempuan Kabil yang lebih cantik. Sementara Kabil tidak terima, dan hendak menjadikan saudara perempuannya itu sebagai istri untuk dirinya sendiri. Nabi Adam memerintahkan Kabil untuk menikahkan saudara perempuannya kepada Habil, namun Kabil menolak. Lalu Nabi Adam memerintahkan Kabil dan Habil untuk berkurban, sementara Nabi Adam pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Adam meminta langit untuk menjaga keluarganya, namun langit menolak. Lalu Nabi Adam meminta bumi dan gunung untuk menjaganya, namun juga menolak. Akhirnya Kabil menerima untuk menjaga keluarganya. Lalu, mereka berdua pun pergi berkurban dengan membawa kurbannya masing-masing.
Habil berkurban dengan seekor kambing yang gemuk, karena ia adalah seorang peternak. Sedangkan Kabil berkurban dengan hasil pertanian yang sangat jelek. Setelah mereka mempersembahkan kurbannya masing-masing, maka tiba-tiba api dari atas menyambar kurban milik Habil. Ini pertanda bahwa kurban Habil diterima, sementara kurban milik Kabil sama sekali tidak disambar oleh api. Ini pertanda kurban milik Kabil ditolak. Melihat kurban miliknya tidak diterima, sementara kurban Habil diterima, maka Kabil pun marah dan berkata, "Aku akan membunuhmu, agar kamu tidak jadi menikah dengan saudara kembar perempuanku." Maka Habil menjawab, "Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Mendengar jawaban tersebut, Kabil murka. Akhirnya ia memukul Habil dengan besi yang ia bawa hingga terbunuh. Pada cerita versi lain, ada yang mengatakan bahwa Kabil membunuh Habil dengan batu yang dipukulkan di kepala Habil yang sedang tidur. Ada pula yang mengatakan, Kabil mencekik Habil dengan keras dan menggigitnya seperti yang dilakukan binatang buas. Setelah Kabil membunuh Habil, maka ia membawa di atas pundaknya selama 1 tahun. Ada yang mengatakan 100 tahun, hingga akhirnya Allah mengirim 2 ekor gagak yang bersaudara. Burung gagak tersebut bertarung dan salah satu burung tersebut mati. Setelah ia membunuhnya, lalu ia turun ke bumi, menggali tanah, dan melemparkannya serta menguburkannya ke dalam tanah. Ketika Kabil melihat burung tersebut, maka ia berkata, "Duh, celaka aku, kenapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak itu?" Lalu ia pun melakukan seperti apa yang dilakukan oleh burung gagak. Ia mulai menggali tanah dan menguburkan mayat saudaranya ke dalam tanah. Mendengar kabar kematian Habil, Nabi Adam pun bersedih. Maka Allah memberi kepadanya anak yang bernama Syits. Syits artinya adalah pemberian Allah. Nabi Adam dan Hawa memberinya nama Syits karena ia terlahir setelah terbunuhnya Habil.